Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilatu dengan NIM 4114230013 dari program studi Pendidikan Matematika kelas A. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul materi Korelasi Institusi Masjid dan Pembangunan Peradaban. Nah, pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini ada 3. Yang pertama itu peran masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Yang terakhir atau yang ketiga, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian masjid dulu ya. Pengertian masjid. Masjid adalah salah satu lambang Islam. Ia adalah barometer atau ukuran dari suasana dan keadaan masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat. Keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah. Dalam arti luas, masjid adalah institusi pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang peran masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid di zaman Rasulullah itu berfungsi sebagai tempat pendidikan, tempat pemberian santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan perang. Selain itu, masjid juga pada zaman Rasulullah itu berfungsi sebagai tempat pengobatan para korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, tempat menerima utusan delegasi atau tamu, sebagai pusat penerangan dan pembelaan agama. Dari pembinaan yang dilakukan Rasulullah di masjid itu lahirlah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam ke seantero dunia. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid juga pada waktu itu berperan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Masjid-masjid besar biasanya juga menawarkan pendidikan ilmu yang lebih luas lagi. Nah, di masjid-masjid besar itu, para pelajar di zaman kekhalifahan pun bisa mempelajari beragam ilmu, seperti ilmu tata bahasa Arab, logika, aljabar, biologi, dan lain-lain. Sejarawan asal Palestina, Al-Tibawi menyatakan bahwa sepanjang sejarahnya, masjid dan pendidikan Islam adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Yang ketiga, masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, terjadinya penurunan fungsi dan peran masjid. Masjid sudah tidak lagi dijadikan sebagai sentral kegiatan umat muslim atau umat Islam. Hal ini disebabkan telah dibangunnya istana yang menjadi pusat pemerintahan, sehingga masjid hanya dijadikan sebagai tempat keagamaan saja. Nah, sampai di sini presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Pendidikan Agama Islam. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.